Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Minggu 28 Januari 2024. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Pada awal karyanya Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kafarnaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Guru ini berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, Tuhan menyatakan orang-orang takjub mendengarnya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mengajar sebagai orang yang berkuasa. Ini adalah dorongan, keteladanan Tuhan, di mana Tuhan adalah guru, adalah pemimpin, dan bolehlah kita belajar. Tuhan sungguh mengajarkan, dan apa yang diajarkan itu dilakukan Tuhan. Maka ada ungkapan seorang pemimpin, seorang guru, kalau menyuruh muridnya, bawahannya berjalan atau berlari 1 kilometer, pemimpinnya, gurunya minimal harus berlari 1 kilometer juga, atau bahkan lebih, supaya menjadi guru, pemimpin yang semakin dipercaya, semakin bisa diikuti, karena tidak hanya pinter teori, tidak hanya pinter berkata-kata, namun sungguh melakukan apa yang dikatakan. Dan semoga ini menjadi pelajaran mulia untuk kita, supaya kita tidak hanya menjadi pribadi yang pintar berkata-kata, namun sungguh mau mewujudkan, melaksanakan apa yang kita katakan ini, sehingga hidup kita makin menjadi daya, makin menjadi kekuatan untuk pribadi-pribadi yang mengalami kehadiran kita, mengalami mendengarkan perkataan kita. Ternyata apa yang kita katakan bukan hanya sebatas kata-kata, namun sungguh kata-kata yang berisi, kata-kata yang ada kuasanya, karena kita juga melakukannya, mewujudkannya, sehingga sungguh hidup kita bisa berdaya, bercahaya. Semoga itu semua terjadi dengan bimbingan, dengan tuntunan dan berkat Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.